lima pangarayon malagang karon ni Kristus kagawahanon. Doon mamisbahon ang ihatutubo ni si Bagoy. Muay sa kahila, dupar kumuha mulari pangingotang hatutubo ni Tuhan Yesus. Yung tumawagin sa kamalalo ni Buyata. Pasakaton dari Tuhan bagasa kelas di bawah. Selamat dari natal paniharusan guna. Damai Tuhan lima mangkuhi Tuhanuna. Immanuel dongat tambah dibalang. Di pesta pariotan narihan tubuh ni Tuhan Yesus berminon. Tapuji tapasangat na Yesus si Bagoy. Tuhan natubu di huta Bethlehem siang huta di Sidau. Soal parangan pemberian dohot kaparpahan dilarang kepahan. Mari dia pasangan ketuhani sialah natubu di Yesus si Bagoy. Di bawah kir-kir mata kita menuju kata Yesus si Bagoy. Mari dia lahirkan. Sian dosa doa sian kamatian salilin
Panginoon ito, saya sendiri marohan kami na bolomi, matitihidit ko di pagbaliyay, ako ni sa pagpahay ng kami, sa buto kami manulaulat ito, sa tarabo sa tuturuhan namin di hagugutan, doon di pamunjunan matitihidit anak mo, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amen. Dipasiri maka jahatnya, diulah pemenadinggan, dulului madame, ima dia. Oh, rama diugugo makita, kita. Lapisan ozon dalam manipis, laut tau, naman laut, harangan ng siga,
sumani ng pemanasan global, hindang miroha lawat hampuso ni Dor mamambahi makitong mata ni Rohana, mga ruti hauliyon ni at lompa ni kami. Ang matang lamra at pusay nakakaroon na manigay at kapangkon nito. Lamgali mahorong Europa, lamandaw madomesyon di bata, may ibaga sa kukup ni Roha mahita tuwadokan ni bata, magilong asar magpanglahi Roha ni bata, midahita. Alanim, talagang midusa at kaulakang ni bata. Kurang lumeh ng dia di rumah namin, pasabang Roha di Roha na bojo, paghihiak ka na nilupa, mga kuya ka na masa, marasi Roha, doa ka na pugos do rumah namin. Baga-baga ni bata, tani mo rasa ni dosata. Soalon Tuhan dan ibadah Tuhan Yehova, Romahu, Tuhan asa mangulu di buna, Inna Tuhan Yehova, Tusura lala dosa guna soal kami Tuhan daftar, Buta bahebak soal kita, Nampe lala soal kami masumba, dari soal hama seperti saya, Hasan hampir mari di pasaan di sini.
dalam akabui sada tulis na tubuh siya Tuhan. Alamonon naro adalah pemeradok untuk kata jalan namu tiba nama guru sebab tidak di makanan jalan namu tiba nama guru itu dari dede di kono. Jalan hiburan bohos di kotimnya, jalan abonaron bohos di akna, ima saatna, madua dua karena teman iman mana tadi kata jalan bohos. Adu tubuh Yesus menjadi ditoma ni tahun nasi kok suara kurang marah. Alai di bara di pinanduk, ala suado penganan permianan di si Joseph atau si Maria berdui. Yesus tubuh di bara di pinang, imata dan nyarade Yesus makilala paruluan di dorma tinggal di aku undung namet mana bale na Robert Head. So ini nak kata dulu mana kita dulu siap Tuhan di masyarakat. Dua kepermahan dan bukan dulu masyarakat di balita di sebagai dulu seluruh hadasida menjaga balita jalan dulu seluruh hadasida masih panduan masalah roh atau Bethlehem. Kami tukar senar si Maria, si Joseph, roh kosong ini. Sere aminun dot akan amur di masa kasida pasokan kasida Yesus nabi. Nang kita be, doa kita makan moratehon, atau tujuh misi balai, don jemaat kita makan moratehon, forum itu halai, dulu pakilala, anggalah dirin, gabet ada asal tu pakas, sondang ini menandangi doa.
kita jonjo. Kaharinda ko na ako sa time. So, nahilang ako ni Tuhan sa loob ng Diyos. Rap na kita mandok.
Sungguh-sungguh ini dari Peminon. Masuk hari Kamis 25 Desember 2025 di Balung Paburiat Ado Pesta Natal yang betul Uhud Marulaun Nabadia Ima di pukul 7.00 WIB Nabaduahon di pukul 10.00 WIB Dohon di pukul 10 lalu Manang Jamoran Mutari di Uriat tahun semua lima sungguh-sungguh dihita di Pakuwata di pesta Peminon. Mau lihat
di mana segala roti hati-hati berbuka di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas. Agama kemudian mengatakan kosong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tada kumah dari dewata nagalutur jamita. Bisa dalion di paringotang dolari dari hati ni Yesus Kristus. Jemaat siang Evangelium ni Matius bidu dapat jolo membuka ayat 1 sahat dari ayat 25. Takas mata payu dimu telah kesannya utama kita sambungan. Matius bidu sahat ayat 1 sahat dari 25. Yang hati tubuh itu Yesus Kristus Somoran
tujuh orang si Joseph ini inana si Maria, gawe-gawean kulimanan si Antonio Parvadia, orang so nasi karbonan kopi nasi. Ala parwa anak benar si Joseph, nama mohon si Maria, dan Tuhan orang nasi. Gawe dilahir Yohana nama naik si karbonan saudara. Alai pinagpamilo kay kami Yohana, hindi ba ma binibina susuruan ng Tuhan naman to iban. O Joseph, anak ni si Daud, unang alam Tuhan mengalami si Maria dari orang sarili Jose, ay nasiyan to di Barbadia no nalay hukum iban. Tumuhong anak pa iban, Jesus lubuar na kayo. Ayon na doon na lubang soma, siyang nakalusa na sa gabi. Masa kesulay, asa cupang na hinahataw ni Tuhan ni Magdite siyang panunirang na naman. Idahang mga gabi-gabi ang pinakaparsui, tuwan anak na ibang jara baheno to tuwat na imang lapatan na tuwan tama ibaba. Jadi lupa sulit selesai. Dioroi mah hata disuruh-suruhan ini. Dioroi mah hata disuruh-suruhan ini Tuhan. Sawat mah dialam dioroi naik. Alai lau serikata kaimah tubuh harubu. Bunga baju naik. Jadi di luar mah dimana Yesus hidup yang bersahabat. Dia kamang tinang ng kanuhan ng pagkasan ng Tuhan Yesus Kristus na pagsulo anong selamat na may nasa pagkami pagkakaroon pa pagsulo na selamat malam natal na dihila sa buka na pagwa ko may wala selamat malam na dihila na pagkakaroon itu terlambat tapi mau melihat ibu dunia ibu saya ada melewat tanggal 20 Desember alani selamat hari ibu mah lihamu akka ibu saya ibu ini ibu saya ada kamu saya kamu cantik saja emang ada ibu yang baca kalau anak remaja juga ada nggak ibu yang baca ada nggak ibu yang baca semua itu sayang ya? Iya. Coba kalau remaja laki-laki dulu, mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Ibumu atau sang kekasihmu yang ada sama sekarang? Mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Ini berayo dari sini. Ada di selamat hari ini mah. Kailangan di Filipino. Kung ibadah sa kayo kanan-kanan, terus mengindustriyo bahwa kita akan ini kata Yesus Kristus sebagai dua tamu orang dan sering apa yang kalau di akal itu di nakal dan kategori nakal dan akal yang bisa tahu. Artinya itu sudah berulang-ulang kali dan kita sudah bisa mengikuti dan bisa lebih memahami bagaimana yang sebenarnya hal-hal yang membuat sesuatu semakin bisa kita mengerti. Telah dimulai dari si Yusuf, mana si Joseph, si Maria, sudah hal ini semua karena kalau si Maria dan orang dunia sampai oleh dia akan berbagai kemudian hal-hal terkenal yang akan keluarga siapa orang si Maria. Sebenarnya si Joseph, ewan sangat bukan dahulu dan yang lebih penting yang paling kita perlu untuk kita catat pada malam hari ini adalah sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus. Ada suatu hukum di orang Yahudi di mana Joseph atau si Maria akan di mana
yaitu melempar batu yang berlaku kesalahan, yang berbuat kejahatan, yang terkategori sebagai penyembah berhala, korupsi, pelaku kekerasan, kejahatan, bahkan perzinahan. Mereka akan dijatuhi hukum rajam yang berlaku di hukum Yahudi ketika itu, yaitu dilempar batu sampai mati. Bagaimana melakukan musik, melakukan kejahatan lain udah dilempar batu? Itu gimana? Dan jahula, bahwa jahula itu dilempar, bahwa jahula yang ditanggung jahula itu bukanlah menjadi hukuman mati, justru kan bisa nggak ember, dilangkui jahula mati. Besok, besok saya. Yang siapa yang berlaku kejahatan, siapa yang termasuk dalam kategori hal-hal yang berlaku kejahatan yang kurang pantas bagi orang Yahudi akan dilakukan hukum rajam. Doa mana sadar persinahan. Alani bagasan pikion diteguhkan kamalina. Dirok musuh orang di Joseph berbeda dengan si Maria. Tunangan. Mereka belum sampai ke dalam menerima pendekatan pernikahan. Tetapi terjadilah sesuatu hal yang mungkin bisa membuat hati si Yusuf ini benar-benar kecewa kepada si Maria sebelum mengetahui yang aslinya. Dan saya rasa beberapa pikir kalau ada pendekatan sedemikian yang mungkin kurang pantas dalam suatu hubungan pernikahan, kenapa dia bisa mengaku sebelum memiliki suami? Kenapa dia bisa mengaku sebelum memiliki suami sebelum menikahkan? Lantas kalau rohani mau melitahi rohani si Joseph atau pasrah corona si beliau asal sampai anak yang meluluh si Joseph lo pasrah corona si beliau gagal hukuman Raja Bima si Maria. Dan itulah yang ada dalam pikiran si Joseph. Kalau tidak saya sahkan, kalau seperti saya lanjutkan, Maria akan dilempar batu. Tapi kalau saya teruskan, hati saya akan tetap menjadi bimbang. Alani putra Kamarina dulu waktu kebimbangan masih bersekolah pada tahun dan sudah pasrah sebagai laki-laki laki-laki tidak bercerita benar lagi laki-laki tidak bercerita saya karbo mau bagasan dibina orang menambah di mana dari kepikiran terus Roma seluruh nasib Tuhan betul Tuhan Yosef anak Tuhan suatu hal yang dapat meyakinkan si Yosef yang tadinya ingin menceraikan, ingin tidak melanjutkan hubungan ini, tetapi begitu dia mendengar kabar dari malaikat bahwasanya yang dikandung oleh si Maria ini adalah buah dari Roh Kudus yang akan lahir dan menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dan kau akan menamakan dia Yesus. Tapi sudah Yesus Yosef orang sebagai anak di sini bagaimana? Dan bisa menjadi suatu hal yang dapat ketika dia meyakinkan ini, karena si pembawa kabar adalah malaikat surgawi. Dan juga dengan seorang dengan orang yang dalam jauh mana tidak mungkin bisa langsung mudah percaya si Yosef. Dia nama rakyat di perbandingan dan masuk ke alam yang dari bawah. Dan ini bisa membuat suatu hal yang mungkin tidak menjadi sesuatu hal yang harmonis ke depannya. Kalau si Yosef tetap melanjutkannya, kalau si Yosef tetap melanjutkan rencana ini tanpa malaikat atau surat Tuhan itu datang berbicara melalui si Yosef, sehingga mungkin bisa menjadi kebelakangnya yang disebut sebagai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau hanya sampai itu yang mungkin banyak menjadi pelaku-pelaku, kita sebagai manusia itu tidak terlalu terekspos lah. Tapi yang sering terekspos itu adalah KDRT ini kurang mungkin resah, tidak lebih. Konflik dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tetangga juga bisa. Yang bisa memaksakan diri si Joseph Kamarina, memaksakan kehendak dirinya
kalau dia tetap melanjutkan tanpa ada berita dari si malaikat surgawi Gabriel kata bahwa memberitahu di mana, tidak mungkin bisa dengan mudah si Yosef ini menerima kabar berita untuk merencanakan. Lalu kemudian kemarin dalam laporan bahwasanya dibalik ketidaksiapaan mereka Yusuf dan Maria ini, ternyata Allah memilih orang-orang itu bukan karena keadaan, status atau golongan yang ada bagi dia, bukan dalam keadaan siapa saya, apakah saya darah bangsawan, apakah saya darah biru, apakah saya adalah pewaris usaha-usaha para atau tokoh orang terbesar salah satu tempat atau desa, tetapi Allah memilih mereka-mereka yang tergolong siap, kesiapan. Rasulullah menyebutkan satu kesiapan kita untuk menjadi salah satu misi Allah, menjalankan misi Allah yang terbesar. Rasulullah di Natal PGI Persatuan Gereja Indonesia menjadi alat menyelamatkan keluarga. Jika Allah sudah hadir menyelamatkan keluarga, yaitu keluarga yang pertama diselamatkan adalah Yusuf dan Maria, dan ketika lahirnya sang Juru Selamat, semua menjadi pemerintah dengan siapa yang dibebaskan oleh Allah adalah mereka yang mengenal dosa dan kesalahannya. Dan ini membuat suatu hal kita selalu dapat memetik pemahaman bahwasanya Allah memilih saya, Allah memilih mereka, Allah memilih Yusuf dan Maria adalah karena kesiapan. Dan hal yang kedua, karena dia mau. Bisa saja siap, tapi dia tidak mau. Bisa saja mau, tapi dia tidak siap. Dan Yusuf memiliki dua unsur yang terpenting yang sangat penting untuk menjalankan misi Allah, menjalankan karya terbesar. Bagaimana yang lahirnya Yesus sang Juru Selamat. Bola dari wanita yang dilakukan di susu ini Gabriel nama juga kasih dari misi Yosef dalam program alam Tuhan. Dan yang terpenting di sini bisa kita untuk memahami seorang lagi tema di pertemuan tadi dalam masalah tamanginan iman Allah menyertai kita, Allah menyertai saya, Allah menyertai saudara, Allah menyertai seluruh orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita sudah menerima penyertaan daripada Tuhan ini, kita dapat mengatakan kepada setiap bangsa, kepada setiap penjuru, bahwasanya kita adalah orang yang siap dipakai oleh Allah menjadi pegawai Injil. Kita adalah orang yang mau dan bisa untuk menjadi misi Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita bisa menjadi rekan Allah di dalam melaksanakan tugas panggilan yang luar biasa, yang hal yang paling sangat sederhana itu adalah menjaga rumah tangga itu. Nanti malam mau gaulnya teman-teman, saya yakin tidak ada sini rumah tangga yang keadaannya ada pada saja. Kalau terus selalu ada konflik dalam rumah tangga, selalu ada permasalahan dalam rumah tangga, selalu ada keributan baik besar baik kecil dalam rumah tangga, dan selalu ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan satu sama lain. Lalu juga disebutkan kita amankan untuk lain dari persoalan dan kita dari persoalan yang pertama lalu persoalan dulu apa kilo modomi itu dari hamu apa dawal ya mencakup apa bisa boleh kaitan kalau persoalan mata itu dari hamu ke sini tapi selamat hari itu ini loh. Dan roh bisa pahaminan persoalan itu boleh terjadi, persoalan itu boleh. Tuhan selalu izinkan, baik dalam personal, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan siapapun kita orangnya. Itulah jelasnya kenapa Allah menyertai kita, kenapa Allah menyebutkan Yesus sebagai penebus dosa manusia, supaya manusia hidup dalam damai. Orang yang hidup di dalam damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Jadi ketika pun kita memiliki masalah, damai itulah yang jangan sampai hilang.
Ketika pun kita memiliki suatu persoalan, damai itulah yang tidak boleh terlupakan dalam setiap persoalan permasalahan. Yang artinya kalau kita ingin hidup damai, jangan berharap hidup tanpa masalah. Tetapi kalau pun ada masalah terjadi, itulah damai itulah yang dapat membuat kita bisa menyelesaikan, bisa membantu kita mengatasi. Sebab Immanuel, Allah menyertai kita, Allah menyertai saudara, Allah menyertai seluruh orang yang mengandalkan Dia. Dan Yusuf dan Maria, mereka adalah orang yang siap dan yang mampu hidup menjadi misi Allah. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka pindah, mereka sudah terkandung dalam misi Allah, dan mereka sudah hidup dalam rencana misi Allah yang membuat suatu perdamaian, yang membuat lahirnya sosok pendamai yang anggun, yang akhirnya akan dikenal oleh dunia, yang akan dipuji dan disembah oleh dunia. Begitu agama Islam yang sebagai orang majus yang membuat Yusuf dan Maria kesiapan dan kemauannya itu menunjukkan bahwasanya orang yang biasa saja pun bisa dipakai dengan Allah. Jadi jangan menunggu saya sukses, jangan menunggu hidup enak, jangan menunggu waktu kita sempat, jangan menunggu jadi pelayan di tengah-tengah gereja, jangan menunggu kita bisa memiliki talenta, memakai talenta yang Tuhan yang berikan kepada kita dan kita gunakan sebagai pelayan di gereja. Tetapi siapapun, dimanapun dan situasi bagaimanapun, Tuhan akan berkenan bagi mereka yang mengandalkan nama Tuhan dan mau percaya. Jadi ketika kita sudah menunjuk, ketika kita sudah memberikan seluruh hal dan yang baik kepada Tuhan, saat dan kita mau memenuhi dan kita siap bersama dengan Tuhan, sudah pasti Allah akan mempermudah cara kita untuk melewati badai kehidupan. Dan menurut saya kawan, bukan hanya persoalan-persoalan yang tergambar sederhana bagi kita, yaitu persoalan ketika si Yusuf dan Maria apabila mereka tidak lagi, si Maria akan mendapati hukuman mati. Dan kecuali pun kalau misalnya malaikat tidak datang ke dalam mimpi Yusuf, maka hubungan rumah tangga mereka tidak akan harmonis. Tetapi lebih kepada bagaimana kesiapan dan kemauan itu ditujukan menjalankan misi Allah dengan tujuan yang sangat mulia, yang dengan kategori kapan lagi, dengan kategori kapan lagi. Dan bahwa Leon kapan dari kata kapan lagi inilah yang banyak orang yang salah mengartikan. Tadi dikatakan si Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki bertobat nama Yesus, sebab dia akan membebaskan manusia dari dosa mereka. Ai balur balur nasira bangsonas yang akan dosa nasira. Dan dalam di dalam rohani si Joseph Kemarwa itu kapan lagi saya masuk dalam rencana persalinan keluarga saya ini. Dan kata-kata lagi inilah yang seperti lagi kita salah memahami adalah dalam pemahaman hidup hanya satu kali. Coba kita bandingkan kalau juga kita memahami kehidupan kita hidup hanya satu kali. Lantas dengan rasa dengan kenyataan hidup yang satu kali ini, apa yang belum kita lakukan dalam hidup kita ini, kita akan melakukan. Seandainya kita memiliki suatu keinginan yang sangat tinggi kita lakukan dalam hidup, kita pasti akan melakukannya. Itu kalau kita berfokus dalam hidup satu kali. Tapi coba sebalik kita lakukan sebaliknya. Ternyata bukan hidup yang satu kali, mati yang satu kali. Sebab apa yang terjadi dengan Yesus juga dia mati satu kali, lalu dia hidup dan seterusnya. Dan kita juga akan mati, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan sama seperti Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Berarti bagi orang percaya dengan Allah yang akan hidup satu kali, kita akan hidup seterusnya. Dan kalau kita memahami hidup satu kali, dan kita perlu memahami juga kita mati dengan status apa, kita mati dengan cara yang bagaimana. Apakah kita mati pada saat kita jauh daripada Tuhan? Apakah kita akan mati meninggalkan pada saat kita akan
mulai meninggalkan Tuhan, apakah kita akan mati nantinya? Kita tidak lagi mengenal Tuhan. Oleh sebab itu pahamilah bahwa saya hidup ini bukan hanya masalah hidup satu kali, sehingga apapun yang ingin kamu lakukan dalam hidup ini engkau harus lakukan, sehingga apapun yang belum kamu capai dalam hidup ini engkau paksakan demi memenuhi keinginan dan memenuhi hasrat sampai kita tidak lagi ingat waktu dan kita tidak lagi punya kesempatan untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan. Namun dalam hal ini kita diingatkan bahwa saat kehidupanlah selamanya dan mati satu kali. Sebab dimana Allah menyertai kita, Allah menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita memiliki dua sisi kehidupan, hidup di dunia ini dan hidup kekal yang abadi. Nama punya bisa kawan bilang, tunggu baik kita pada depan dengan tanah ibadah. Allah menyertai kita. Allah tidak akan pernah dan masa-masa berkata kita cuma dari hasil. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sebagai orang yang membiarkannya berjalan di tengah-tengah kekurangan dunia. Di saat yang bersama Tuhan itu memberikan usia dan di saat sama Tuhan itu memberikan kekuatan. Dan ketika sama halnya ketika Job atau si Ayub yang si iblis berkehendak untuk menguji imannya, tetapi si Ayub tidak pernah kehilangan imannya dan kekasihannya. Dan itu membuktikan bahwasanya iman orang yang kuat dan siapa yang mengandalkan Allah tidak akan pernah memperdulikan atau memperhitungkan apa yang hilang selama hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kita sudah memiliki harta surgawi yang sangat berharga dengan lahirnya Yesus tengah hati kita. Dua seorang bala beliau jalan seorang anak di usia itu harta alai kunang tu butuh harta alai tu butuh harta alai tu butuh harta yang saya di harta tentang di pertolongan masa lama saya dan kita mengirimkan kata jalan tersebut kebatan dua zona nah percaya tu ibana amin bertanya kebanyakan Maulah Tuhan ia seluruhan oleh kekuasaan nama-nama kami dalam kita pahami waktu kita seluruh kami harta suka-suka kami asal manusia dalam al-Fatihah kami asal manusia kami kami suka datang di pertolongan kasih kepada kami Tuhan menjadi hukum dibantu oleh Tuhan kesiapan di Joseph bahwa si Maria negara sana ulang-ulang di tengah pertidion loba itu pun dengan orang Tuhan di mana diberita hati anak Yesus Kristus sebagai melalui Tuhan mati bentuk kami siang di saya jalan mati dua seorang rohani menjalani hari-hari pertemuan dengan radio kami di hasil alani dari Tuhan orang semua dapat suati orang dalam hidup kami di mana di batang mengantar nama dok jalan baik kami di Tuhan tanpa sungguh-sungguh di seluruh akar pertemuan nang di rumah tangga kami di Tuhan nang di pertolongan kami siapa lagi nang di lingkungan sekolah nang di lingkungan pekerjaan kami Tuhan jalan yang kami masyarakat di Tuhan saya mohon dalam pertolongan kami apabila hari-hari pertolongan kami nang di hari Tuhan selanjutnya kalau di jalan kami Tuhan dalam kesadaran kami tunggu solusi kami di Tuhan saya berdoa Tuhan kita bisa berulang-ulang dengan pertujuan Tuhan hati Tuhan kalau mengalun di hasil alam kalau janganlah holo mengalami kami alami diu nasihat kepada Tuhan na maniuri rohan pikiran kami nang akan pembalian nalung di kumajak kami Tuhan debatama kami nang lagasat Ethiopia di Tuhan di paringokan di perbulan-bulan paringokan hari hati Tuhan di Tuhan Yesus Kristus anak manusia berbahagia Tuhan
kami magkatulang hari para tulong namin. Tulong namin kayo. Nagaroon untuk kata solusi ng likod di Pangulong. Tapos maraming matutulog sa mga dalam menjelas kata untuk dalam saya pagkasama-sama kami dalam menengok ala huruf dengan kami atau memahami lingkungan dari semangat jalan sebuah damai dan takdir berbuat kalangan berlaria. Jauh lagi kami mengasahkan anak Tuhan Yesus Kristus makanya kami berdoa. Amin. Kata sahabat pendidikan mari dede mengode yang rasa.
Kupasa kami masian dan lehon itu kami berian nabi itu. Saya jalan mereka biwak na khusus julon. Pasu-pasu may jalan kamu di asal hubang sa kami belianon pati kulhon karajangmu di tengah-tengah ni huriyang dohon kubot tibiyo. Uhay maruha kami matitahid ito din. Asalan tala kami walang lisilihon-lehon itu kami. Asalang girgir kami manok magati ito. Marahitahid Jesus Kristus Tuhan namin. Amin wa panduk mahita di tangian ako patay. Alleluia, saya tidak berdiam apa, saya berkata, saya sama dengan Tuhan sama dengan Tuhan. Lewat Tuhan saya berkata, saya sama dengan sana hidup saya dalam dosa Tuhan. Asin rohani Tuhan dan Yesus Kristus dohot olong ni rohani di bata ama dohot parsoran to di barbaria na tutong na pangalihamus sa